Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya berkat dan kasih karunia Allah selalu menuntun kita dan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Hari ini biarlah kasih-Nya sekali lagi menuntun, bahkan memelihara kita di dalam keseharian kita. Mari kita memulai aktivitas kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu berjalan di depan kami dengan kasih setia-Mu. Tuntun kami Tuhan ke dalam kebenaran-Mu sehingga kami bisa mengerti setiap jalan-jalan-Mu. Tuntun kami untuk memahami setiap kehendak-Mu, bahkan setiap rencana-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Berikan kami hikmat, berikan kami hati yang penuh dengan kerendahan hati, telinga yang tulus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kaki kami, tangan kami, yang mau dengan segenap hati melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terpujilah nama Roh Kudus, kami bersyukur. Biarlah hari ini penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan yang ke-27. Judul perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, Bapak Ibu Saudara, cerita ini adalah kisah di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya ditimbus oleh angin yang begitu kencang. Mungkin acap kali kita juga mengalami situasi yang sangat menakutkan dan membuat iman kita goncang. Tetapi terkadang kita tidak menyadari siapa yang ada beserta dengan kita. Mungkin kita sering bertanya, "Yesus, di mana Engkau ketika kami dalam masalah? Yesus, di manakah Engkau ketika kami menghadapi pencobaan?" Tetapi sesungguhnya Yesus tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang sedang kita alami, dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Murid-murid tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di dalam perahu ada Yesus beserta dengan mereka. Yesus ada beserta dengan murid-murid, tetapi mereka tidak menyadari bahwa Yesus ada di sana dan mereka takut dan merasa sendirian. Apa yang mau Yesus ajarkan untuk kita dapat menyadari kehidupan kita bahwa Yesus ada beserta dengan kita? Yang pertama adalah melihat dengan cara pandang Tuhan. Kita mempunyai perbedaan dari cara pandang kita melihat. Kita hanya melihat apa yang ada di depan kita. Kita tidak dapat melihat melampaui waktu. Tetapi Allah, Tuhan kita, mempunyai cara pandang yang luas. Dia berada di kotak waktu, sedangkan kita berada dalam kotak waktu. Tuhan mempunyai cara pandang yang amat sangat luas untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi yang pasti adalah ketika Dia ada beserta dengan kita di dalam kehidupan kita, Allah memberikan harapan yang pasti ketika Dia ada bersama-sama dengan kita. Salah satu ciri daripada pemenang adalah melihat dengan cara pandang Allah. Melihat janji Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita, bahwa keselamatan yang diberikan itu sudah ada. Bahkan berkat pemeliharaannya itu juga ada dalam kehidupan kita. Peristiwa bagaimana ke-12 pengintai melihat apa yang ada pada saat itu sungguh menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Ketika 10 orang berkata bahwa kita tidak mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian, tetapi yang kedua dengan yakin berkata kita akan masuk karena Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah pasti memberikan pertolongan bagi setiap kita. Ketika Dia berjanji menyertai kita,
maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita harus melihat dengan cara pandang Allah, melihat bagaimana tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Bahkan kasih-Nya diberikan kepada kita, bahkan keselamatan melalui pengorbanannya Dia sudah berikan. Apa yang akan kita takutkan ketika Allah beserta dengan kita? Melihat permasalahan itu dengan cara pandang Allah, melihat bahwa ada mentari yang bersinar yang Tuhan sudah taruh di sana. Cara pandang Allah selalu melihat dengan kasih, dengan kuasa-Nya. Bagaimana Allah ada dalam kehidupan kita. Cara pandangnya sangat pasti untuk menolong kita. Keterbatasan kita dalam melihat situasi, dalam melihat masa depan itu tidak dapat dibandingkan dengan Allah yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Oleh sebab itu mari gunakan kacamata Allah dengan cara meminta kepadanya untuk dituntun dan diarahkan selalu. Kemudian yang kedua dari peristiwa ini kita melihat apa yang kita pelajari. Yang kedua adalah coba membuat tabungan apa yang sudah Tuhan lakukan. Murid-murid mungkin tidak pernah menyadari bahwa Yesus sudah banyak kali melakukan tanda-tanda dan mujizat pada saat Dia melayani. Tetapi ketika mereka diombang-ambingkan oleh angin topan, mereka ketakutan. Apa yang mustahil bagi Yesus ketika Dia sudah berkarya? Terkadang kita lupa dengan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Seolah-olah kita berada dalam jalan di mana hanya kita yang berada di dalam jalan pergumulan itu. Tetapi coba melihat ke belakang bagaimana Allah menolong kita, dan coba hitung berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Daud menghitung berkat Tuhan sampai ia lupa berapa banyak kebaikannya dalam kehidupan Daud. Mengapa kita harus melihat kebaikan Tuhan? Karena dengan melihat kebaikan Tuhan itu menjadikan iman kita kuat dan pengharapan kita tetap ada di dalam Tuhan. Tanpa kita melihat kasih-Nya, maka kita tidak akan punya pengharapan ke depan jika kita tidak mengingat kebaikan Tuhan. Murid-murid lupa dengan apa yang sudah Yesus nyatakan di dalam pelayanannya. Ketika menghadapi situasi yang sulit, terkadang kita bisa lupa dengan kebaikan Tuhan. Kita panik, kita takut. Kita tidak dapat berpikir jernih dan iman kita digoyahkan. Tetapi coba berpikir tenang dan berdoa. Kuasai diri supaya kita berdoa, supaya pengharapan kita timbul dan iman kita kembali untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini kami belajar bahwa kami harus punya cara pandang seperti Engkau. Dengan cara kami mengandalkan Engkau, selalu bertanya kepadamu dan selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus taat, ajar kami untuk mengandalkan Engkau dalam situasi yang sulit, menghadapi permasalahan di tempat pekerjaan, menghadapi permasalahan di tempat kami bermain atau dalam komunitas kami, bahkan dalam ruang lingkup gereja kami, dalam rumah tangga kami mau mengandalkan Tuhan. Roh Kudus bimbing kami, Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat hidup untuk mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.